Inggrisnya itu rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice dalam bahasa Mandarin. 腓立比书4章4节，你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。Amen。Dan yang terakhir, separuh terakhir, kita tunggu dia turun satu-satu. Aku lahir di dunia sebagai manusia. Siapa yang kata begini? Boleh saja kita. Tapi kita nanti lihat di ujungnya. Aku lahir di dunia sebagai manusia. Aku disalibkan. Itu bukan kita, sudahlah. Disalibkan untuk menebus engkau dari kutuk dosa. Aku telah bangkit dan keluar dari alam maut. Aku telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk membawa engkau pulang ke sorga. Siapa ini? Tidak ada yang lain. Saya tidak berani mengaku-ngaku cakap begini. Saya cakap saja habis terbakar nanti. Ya, bukan setengah masak, hangus. Tapi inilah, tidak ada nabi, tidak ada, minta maaf ya, ketua agama lain, tidak ada yang mengatakan begini. Coba kamu cari. Dia dari tempat yang tinggi, dia turun ke bumi, dia turun lagi ke alam maut. Dan dia dari alam maut paling dalam, dia keluar selama 40 hari ketika dia sudah bangkit, dan dia naik kembali. Luar biasa, tidak ada. Saya dah mengikuti pelajaran bagian agama-agama dunia. Semua tidak ada haraplah boleh mendapat level tempat kedudukan yang lebih tinggi. Tapi satu saat saya begitu bangga, saya bersuka cita, ya. Karena saya tahu rahasia ini, kita tahu rahasia ini, bahwa di dalam kita ada jaminan, ya, ada jaminan, ada job warranty. Berapa bulan, berapa tahun ini, jaminan ini pasti masuk surga. Bukan sombong, bukan memuji-muji diri. Kita itu yang katanya barang siapa memiliki anak, dia diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Siapa yang ada Yesus diberi mandat, diberi job oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kalau kamu anak Tuhan, saya anak Tuhan, kita satu Bapa, hubungan kita apa? 1, 2, 3, hubungan kita bersaudara. Amin. Kita satu Bapa, dan kita itu ada jaminan di cok, masing-masing ada cok hak milik. Kalau kita lihat ada binatang, terutama kalau dulu sapi, ya, di mana dia ditaruh coknya itu supaya kenal? Telinga. Ya, hidung. Telinga. Ada binatang di telinganya, ada juga di sininya. Dikasih panas itu besi adalah bulat begitu, ada coraknya, mungkin namanya R. Sama ada untuk Rita atau Ros. Oh, tapi itu supaya tidak silap karena R banyak kan, dia tambah lagi apa? Rita, R, B. Kita putar-putar ya. Yang itu Rita apa? Ketawa kawan. Putar-putar juga, janganlah. Adi Ros. Jadi kita itu ada job, ada mohor kerajaan sorga. Jadi kita punya alasan untuk bersuka cita, ya. Kita punya alasan kuku untuk Tuhan, terima kasih yang saya tidak layak ini Tuhan, kau beri saya job ini Tuhan. Kita hargai job daripada Tuhan, job kerajaan surga itu. Tidak tahulah, tidak nampakkan. Kalau nampak masalah juga, nanti di job di sini kah? Nah, job di dalam loh hati kita, bahwa ada jaminan 100%. Ya, bukan minta-minta, tapi kalau sudah sampai nomornya, kita balik ke surga, kita mempunyai keyakinan pasti di mana kita. Datang saja terus masuk, mau check in, masuk. Karena ada tempat tinggal kita sudah di atas yang Bapa di surga sudah disediakan. Haleluya. Dan kalau ini habis sudah. Kalau dia putih artinya sudahlah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nanti lain ceritanya. Tapi apa message-nya di sini ialah wahyu. Ada 3 tadi. Apapun kita, bukan hanya untuk Natal saja. Untuk apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam apa saja. Pertama-tama kita mesti mendengar wahyu daripada Tuhan. Tapi kalau mau pakai seluar, janganlah tunggu wahyu daripada Tuhan, kan?
mau masak minta, tapi kadang-kadang masak nggak tahu mau masak apa ini Tuhan. Iya, tapi kalau kadang-kadang pun pakaian, mau pakai apa ini ya, kan? Itulah kita perlu wahyu, apalagi itu kecil-kecil. Ya kita biasa, tapi ada yang lebih besar. Tuhan, saya perlu berhenti kerja kayak ini. Tuhan, saya perlu terima tawarannya kayak ini. Tuhan, saya perlu melayani Engkau kayak ini. Itu kita perlu wahyu, pernyataan daripada Tuhan. Tanya dia. Kalau kamu sudah dapat, kata Tuhan, iya, aku panggil kamu melayani aku. Jangan berhenti di sana. Kamu tanya, ya Tuhan, melayani Tuhan, tapi di mana? Tempatnya di mana? Nah, sama ada itu negeri atau gereja. Kalau sudah ada, ya kata Tuhan, saya panggil engkau melayani aku. Dan di tempat ini, dan yang pertanyaan yang terakhir ialah sebagai apa? Paham? Ada 3. Dipanggil Tuhan secara umum. Kedua, di mana tempatnya? Dan ketiga, sebagai apa? Contohlah di dalam di RKC. Di sini dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Oke, di mana? Di RKC. Sebagai apa? Secara pengkhususannya. Ya. Di RKC ini bukan promosi-promosi, tapi yang ini yang kita bawa, di mana-mana kita bawa itu yang ada di dalam hati. Bahwa kita sesuai dengan namanya revival kasih. Itu saja. Kasih, revival kita tahu, kebangunan rohani. Tapi kasih itu berbicara mengenai hati, mengenai hidup. Ya, hati yang hancur, hati yang remuk dipulihkan untuk melakukan revival. Saya rindu, ya. Saya rindu melihat dengan mata saya, doa saya pada Tuhan, Tuhan sebelum saya mati. Wah, serius Pak Pastor? Iya, serius ini. Aku udah main-main ini. Begitu bahwa saya mau melihat revival itu bersama-sama dengan kalian semua. Kamu tahu feelingnya bagaimana? Bagaimana? Pastor, ya Tuhan, revival itu ya. Siapa yang pernah mengalami revival? Ya, tidak tahu bagaimana. Bagaimana kira-kira? Kita mesti tahu apa yang kita mau. Revival, apa itu revival? Tidak tahu. Nah, tapi mau juga. Apa itu revival kira-kira? Kalau itu bahasa Inggris lah, kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Apa kira-kiranya kebangunan rohani itu? Ya coba, saya ambil waktu sedikit ini supaya kita boleh memikirkan kita, supaya ya kebiasaan yang lama dan tidak balik lagi. Ya, jangan kalau balik ulang, ya revival. Singkat kalau kebangunan rohani panjang kita kasih gunakan satu istilah revival. Revival kalau di Malaysia mulai yang terjadi yang ketara itu dia sebenarnya dari sebelah Kalimantan. Dia masuk sempadan ke Sarawak, itu namanya Bario, di kalangan suku Kelabit. Ada suku Kelabit di sini. Dari Bario dia turun pergi ke Baklalan, sampai sekarang terkenal seluruh dunia. Dari mana-mana negara seluruh dunia pergi ke tempat itu. Di Baklalan saya ada pergi 1 kali. Saya pun tunggu apakah revival ini. Saya pergi sana tunggu 3 hari, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi saya heran, jalan pergi sana itu jalan kayu balak. Saya naik kendaraan sana itu tidak boleh naik kereta yang biasa-biasa. Dia itu yang apa? Yang di belakang ada tempat di belakangnya itu kosong, yang kau pegang kuat. Dan dia lalu, bayangkan waktu kemarau kau berlalu dengan lori kayu balak sampai di Baklalan, kau jadi orang putih. Jadi orang putih, kamu tahu rambutnya kuning, sininya kuning, kalau ada misalnya lagi dasar kuning. Iya, pun ramai juga orang Jepun, dari Eropa, ramai berkumpul di tempat. Ada ribuan orang datang, saya pun heran. Mereka hanya mau melihat revival, karena dulu beritanya katanya ada api di langit. Ada yang mereka katakan, kami dibawa ke tempat satu bukit di mana mereka diubah daripada tanah kalau silap. Ya. Dia diubah menjadi tepung. Ada yang ada beberapa saya lupa, tapi ada yang diubah sehingga mereka masak di atas bukit itu. Dan orang semua kena. Hanya sekali itu terjadi. Mungkin ada beberapa kali kejadian itu sampai berapa puluh tahun orang masih datang. Itu sebabnya kamu lihat betapa kesan revival itu begitu besar.
Dan saya tanya-tanya Tuhan, dan mereka pun yang para pemimpin di hadapan itu memberitahu kepada semua, sebenarnya Tuhan kata revival sudah tidak ada. Kami hanya meneruskan saja apa yang mengingat apa yang pernah terjadi dulu. Ya, di dalam hatiku bikin apa? Aku susah-susah sampai jadi kuning-kuning, rambutku pergi ke sini. Dan saya bilang, Tuhan, apa sebenarnya ini? Kenapa Tuhan sampai bawa? Kalau tidak ada revival itu buat apa? Lah saya datang. Saya ini jenis yang kadang-kadang mau tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Susah-susah sakit pinggang, duduk di belakang kereta, duduk. Bernafas dengan yang abuk, dan kata Tuhan, waktu saya tanya dia revival, di mana revival itu Tuhan? Dan kata Tuhan, kau memilikinya, you have it. Kau memilikinya. Kalau saya dengar begitu, kamu bayangkan dalam pikiran saya, kalau aku tahu, kenapa yang datang ke sini susah-susah? Revival itu ada di dalam kau, katanya.